Guys, ini sesuatu yang sangat penting jika ada yang harus dimintai pertanggungjawaban soal ini. Atas apa yang sudah diakibatkan oleh ide dan gagasannya, kita hanya bisa menyebut satu nama saja. Aku yakin kalian pun akan setuju dengan aku, sebab ini sudah kebangetan banget sih. Asli aku begitu dengar aja udah heran. Kok bisa-bisanya keluar ide seperti ini? Kalian tahu siapa yang harus bertanggung jawab, guys? Yaps, bener banget. Beliau adalah Pak Ganjar. Karena calon presiden nomor 3 inilah yang meluncurkan program KTP Sakti. Iya, kamu nggak salah dengar. KTP Sakti. Loh, kebangetannya kenapa? Ya emang kebangetan, karena programnya keren banget. Sumpah deh, ide KTP Sakti ini baru terpikirkan oleh calon presiden Pak Ganjar loh ya. Jadi ntar kalau Pak Ganjar terpilih sebagai presiden selanjutnya pada Pilpres 2024 tahun depan, maka KTP yang kita miliki sekarang ini akan menjadi KTP Sakti. Emangnya KTP Sakti itu tuh apaan sih, Nih aku bagiin info ya buat kalian yang belum paham. KTP Sakti adalah program unggulan yang diluncurkan oleh Pak Ganjar untuk memudahkan semua aktivitas warga masyarakat. Sakti artinya satu kartu terpadu Indonesia. Ini bentuk komitmen Pak Ganjar dan Pak Mahfud dalam melanjutkan kinerja baik dari Pak Presiden Jokowi yang nantinya akan dimaksimalkan dengan KTP Sakti ini. Terus fungsinya buat apa aja, Erli? Inilah Genzi Paham Politik. Bareng aku Erlian hanya di kanal 2045 TV Jogja. Genzi Paham Politik itu penting. Ya, pemirsa, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo Mahfud MD meluncurkan program KTP Sakti. Dengan kartu ini, pemirsa, nantinya masyarakat akan bisa mengakses segala bantuan dari pemerintah. Guys, kalian pernah ngalamin nggak? Bukan kamu pribadi ya, tapi misalnya kayak orang tua, paman, bibi, atau eyang, atau mungkin tetangga kanan kiri yang harusnya melihat keadaannya secara ekonomi mestinya dapat bantuan dari pemerintah, namun ternyata satu pun tidak dapat bantuan. Di satu sisi mirisnya justru keluarga yang lebih mampu yang memperolehnya, yang sebenarnya bukan menjadi haknya. Gimana? Kalian pernah nemuin nggak kasus yang kayak gini? Kalau aku pribadi ya pernah melihat dan lumayan banyak kejadian seperti ini terjadi di lingkungan aku. Padahal bantuan sosial program pemerintah itu banyak loh. Ada yang namanya bantuan pangan non tunai atau BPNT, program Indonesia Pintar atau PIP, program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, dan masih banyak lainnya. Inilah problem di negeri kita tercinta yang usianya sudah hampir 79 tahun ini. Permasalahan data penduduk masih aja belum beres. Terkadang di tingkat desa atau kelurahan, bantuan sosial dari pemerintah masih banyak ditemukan salah sasaran. Banyak faktor, namun umumnya karena kekerabatan dengan aparat pemerintah desa atau kedekatan dengan pengurus atau kader desa. Problem ini terjadi di banyak tempat di Indonesia. Bahkan berdasarkan riset, hampir merata terjadinya salah sasaran dalam penyaluran program bansos. Inilah yang akan diatasi oleh duet Pak Ganjar dan Pak Mahfud jika nanti terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 nanti. KTP Sakti akan meringkas banyak kartu dari program bansos yang sudah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi sehingga menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan data terpusat, maka segala urusan baik administrasi kependudukan, baik untuk skala nasional maupun daerah cukup menggunakan satu kartu saja, yaitu KTP yang sama ini sudah kita miliki. Dan seperti yang udah aku sebutkan di atas tadi, KTP Sakti juga bisa mengakses bantuan sosial pemerintah. Harapannya dengan sistem data yang terpadu, semua bisa diawasi dengan mudah karena berbasis data nomor induk kependudukan. Ini meminimalisir tumpang tindih data,
Dan yang penting, ini untuk penyaluran bansos biar bisa diminimalisir penyalahgunaan dalam pelaksanaan maupun penerimaan program pemerintah. Ini kabar baik yang mesti kita sebarkan pada seluruh masyarakat, guys. Ini ide cemerlang loh. Kita semua paham bahwa Presiden Jokowi sudah begitu banyak mengeluarkan program-program yang pro rakyat, terutama bagi rakyat yang miskin, yang benar-benar membutuhkan melalui program bansos yang disalurkan Kementerian Sosial. Dan ini adalah perintah undang-undang. Maka program yang sudah bagus ini diperbaiki oleh Pak Ganjar dengan sistem KTP Sakti, agar bansos kita bisa tepat sasaran dan mereka masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan segera terangkat dan masuk kategori prasejahtera menuju sejahtera. Ini salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan. Dan tentunya program yang oke banget ini mesti kita dukung bareng-bareng ya guys. Caranya gimana? Simple aja guys, kamu bisa share video ini ke sekitarmu supaya makin banyak yang tahu bahwa ada loh calon presiden yang punya gagasan brilian untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses urusan administrasi, kesehatan, dan bantuan sosial cukup dengan satu kartu saja. Terobosan ini perlu disampaikan sebagai bentuk komitmen Pak Ganjar dan Pak Mahfud siap melanjutkan program-program unggulan yang sudah direncanakan dan sudah berjalan di era pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Sebab memang program ini bagus dan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin dan kurang mampu. Namun PR-nya yaitu tadi masih banyak juga yang salah sasaran karena oknum di kelurahan atau desa yang tidak profesional. Itulah yang akan diperbaiki dan menjadi janji kampanye Pak Ganjar dan Pak Mahfud. So guys, ingat ya, nanti tanggal 14 Februari 2024 kita ramai-ramai ke TPS untuk mencoblos Pak Ganjar dan Pak Mahfud, pasangan calon nomor urut 3. Untuk Indonesia lebih baik, ingat nomor 3 ya. See you again guys, bye-bye.